Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saida Zuliana Visa, NIM 1950031 dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep penyebab dan terjadinya penyakit, faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit. Yang pertama yaitu pengertian penyebab penyakit. Sehat menurut WHO pada tahun 1947 adalah keadaan baik yang lengkap secara fisik, mental, dan sosial, dan bukan berarti hanya bebas dari penyakit atau kelainan atau cacat. Sakit dapat diartikan sebagai suatu penyimpangan dari status penampilan yang optimal, sedangkan penyakit merupakan suatu proses gangguan fisiologis atau faal tubuh, serta atau gangguan psikologis atau mental maupun suatu gangguan tingkah laku. Yang kedua yaitu konsep terjadinya penyakit. Yang pertama, segitiga epidemiologi. Seperti gambar tersebut, bahwa timbulnya penyakit dikarenakan interaksi ketiga faktor yaitu induk, semang atau host, lingkungan, dan agen. Ketiga faktor ini akan berinteraksi kemudian mempengaruhi status keadaan individu dan masyarakat. Menurut model ini, perubahan salah satu faktor akan mengubah keseimbangan di antara mereka yang mengakibatkan bertambah atau berkurangnya penyakit. Yang kedua, jaring-jaring sebab akibat. Seperti gambar tersebut, model ini menyatakan bahwa penyebab penyakit tidak hanya oleh satu sebab, melainkan oleh serangkaian proses sebab akibat. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menghentikan penyakit adalah dengan memotong mata rantai dari berbagai faktor. Yang ketiga, roda atau the wheel. Seperti gambar tersebut, teori penyebab penyakit model roda menekankan efek yang kuat interaksi antara lingkungan baik lingkungan sosial, fisik, dan biologis dengan inti genetik manusia yang mana faktor host dikelilingi oleh lingkungan. Contoh pada penyakit herediter, tentunya proporsi ini genetik relatif besar. Sedangkan penyakit campak, status imunitas pejamu, dan biologik lebih penting daripada faktor genetik. Peranan lingkungan sosial lebih besar dari yang lainnya. Dalam hal stres mental, sebaliknya pada penyakit malaria, peran lingkungan biologis lebih besar. Kemudian faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit. Yang pertama, faktor pejamu. Pejamu adalah tempat yang dinyasi oleh penyakit. Penjamu dapat berupa manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Manusia mempunyai karakteristik tersendiri dalam menghadapi ancaman penyakit yang bisa berupa yaitu resistensi. Resistensi adalah kemampuan dari penjamu untuk bertahan terhadap suatu infeksi kuman tertentu. Manusia mempunyai mekanisme pertahanan tersendiri dalam menghadapinya. Yang kedua, imunitas. Kesanggupan host untuk mengembangkan suatu respon imunologis dapat secara alamiah maupun perolehan atau non-alamiah, sehingga tubuh kebal terhadap suatu penyakit tertentu. Yang ketiga, infectiveness adalah potensi penjamu yang terinfeksi untuk menularkan penyakit kepada orang lain. Pada keadaan sakit maupun sehat, kuman yang berada dalam tubuh manusia dapat berpindah kepada manusia dan sekitarnya. Yang kedua yaitu faktor agen. Agen adalah penyebab penyakit yang dapat terdiri dari berbagai jenis, yaitu agen biologis, contohnya virus, bakteri, fungsi, rickettsia, protozoa, metazoa. Agen nutrien, contohnya protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. Kemudian agen fisik, contohnya panas, radiasi, dingin, kelembapan, tekanan. Agen kimia, contohnya dapat bersifat endogeneus seperti asidosis, diabetes, atau hiperglikemia, uremia, dan eksogeneus. Contohnya zat kimia, alergen, gas, debu, dan lain-lain. Dan agen mekanis, contohnya gesekan, benturan, pukulan yang dapat menimbulkan kerusakan jaringan. Adapun karakteristik dari agen berupa
Yang pertama, infektivitas adalah kesanggupan dari organisme untuk beradaptasi sendiri terhadap lingkungan dari penjamu untuk mampu tinggal dan berkembang biak atau multiply dalam jaringan penjamu. Yang kedua, patogenesis adalah kesanggupan organisme untuk menimbulkan suatu reaksi klinis khusus yang patologis setelah terjadinya infeksi pada penjamu yang diserang. Yang ketiga, virulensi adalah kesanggupan organisme tertentu untuk menghasilkan reaksi patologis yang berat dan selanjutnya mungkin menyebabkan kematian. Virulensi kuman menunjukkan beratnya penyakit. Yang keempat, toksisitas adalah kesanggupan organisme untuk memproduksi reaksi kimia yang toksis dari substansi kimia yang dibuatnya. Dalam upaya merusak jaringan untuk menyebabkan penyakit, berbagai kuman mengeluarkan zat toksis. Yang kelima, invasitas adalah kemampuan organisme untuk melakukan penetrasi dan menyebar setelah memasuki jaringan. Yang keenam adalah antigenisitas adalah kesanggupan organisme untuk merangsang reaksi imunologis dalam penjamu. Dalam menyebabkan penyakit, agen harus memiliki kemampuan dari karakteristik di atas. Akan tetapi, masing-masing agen terkadang memiliki karakteristik yang terendah atau terkuat dari jenis-jenis karakteristik. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Yang pertama, topografi, yaitu situasi lingkungan tertentu, baik yang natural maupun buatan manusia, yang mungkin mempengaruhi terjadinya dan penyebaran suatu penyakit tertentu. Kedua, geografis, yaitu keadaan yang berhubungan dengan struktur geologi dari bumi yang berhubungan dengan kejadian penyakit. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.